Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Para Gadis untuk Tumbal, yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Rani Priscilla. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, mari kita menuju ke ceritanya. Keesokan paginya, banyak warga berhamburan keluar dari rumahnya. Monster, monster, tolong! Suara itu membuat aku dan Kak Ronald keluar. Ada apa, Pak? Bu? Apakah ada sesuatu yang membuat kalian ketakutan seperti ini? Maaf, Neng, kami buru-buru. Mereka malah pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Kak, gimana ini? Apakah kita juga ikut lari? Ya sudah, kita lari saja. Daripada nantinya ada sesuatu di sana. Aku dan Ronald juga ikut berlari, seperti warga lainnya. Kulihat ibu dan bapak mertua juga ikut lari di belakang. Sudah, berhenti! Teriak bapak mertua. Sontak semua warga pun berhenti. Kenapa kalian harus lari ya? Di sana ada monster, Pak. Tubuhnya gede. Jangkungnya sama persis seperti tiang listrik. Mulutnya bau, sangat menyengat. Malah taringnya panjang. Dan satu lagi rambutnya gondrong. Mungkin itu genderuwo. Mari sekarang kita pergi ke imam kita, yaitu Ali Mujib. Kami semua pergi ke desa Tangkaloyo, yang lumayan jauh dari desa kami. Sebenarnya ada apa ya? Kok desa kita sering diteror makhluk-makhluk astral? Sampai di pagi hari juga. Mungkin gara-gara anak gadis itu. Terdengar ibu-ibu saling bisik-bisik seperti menyindirku. Bisik-bisik yang sampai kedengaran di telingaku. Karena tatapan tajamnya selalu melirikku, aku hanya bisa diam. Aku paham maksud mereka itu apa. Setelah cukup lama, kita semua berjalan melewati sungai, jalan setapak, dan jalan batu yang lumayan runcing. Alhamdulillah, sampailah kita di masjid milik Ali Mujib. Kita beristirahat di sana. Bapak mertua menghampiri Ali Mujib yang sedang duduk di terasnya. Ali Mujib adalah guru terbesar di desa ini. Malahan ia sudah terkenal di mana-mana. Jenggotnya yang lumayan panjang dan rambutnya yang putih, terlihat seperti orang ahli dalam hal apapun. Karena masjid dan rumah Ali Mujib bersebelahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil mencium punggung sang guru besar. Ada apa kamu kesini? Tanya sang guru. Tolong saya, guru. Di desa saya sedang ada kesulitan. Banyaknya hantu astral yang berdatangan. Rajinlah sholat. Tinggalkan pesugihan, persekutuan dengan iblis. Jauhkanlah dirimu dari perbuatan maksiat. Dan dekatkanlah dirimu dengan Allah. Baik, guru. Badanku bergetar. Ternyata di desa Pangkasemo juga ada yang melakukan pesugihan. Namun di desa sana seperti orang-orang yang sederhana saja. Tidak ada yang kaya raya. Kira-kira siapa ya yang melakukan pesugihan? Kita tak mendapatkan apapun dari sana, hanya sebuah pesan yang diberikan oleh Ali Mujib. Ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada yang melakukan pesugihan ataupun yang lainnya. Karena yang mendapatkan terornya bukan yang melakukan pesugihan saja, namun semua orang yang mendapatkan terornya. Iya, Pak. Kalian tahu, aku curiga pada salah satu warga yang dari tadi terlihat gelisah, yaitu kepercayaan bapak mertua, Pak Maman. Tapi tidak mungkin rumah dia paling kecil di antara rumah warga lainnya. Dan dia juga hanya punya satu sawah, begitu juga sawahnya, hanya sepetak dan kecil. Pak Maman juga kerja di bapak mertua, jadi asisten bapak mertua, kemanapun bapak mertua pergi. Ketika sore pun tiba, semua warga seperti biasa, masih beraktivitas melakukan pekerjaannya masing-masing. Man, panggil bapak mertua pada Pak Maman.
yang dari tadi hanya bengong di teras rumah bapak mertua dengan secangkir kopinya. "Iya pak, ada apa?" Dia menghampiri bapak mertua. "Saya penasaran man, warga mana yang berani melakukan pesugihan di desa ini? Jadi saya mau kamu melihat ke dalam rumah warga satu persatu, semua." Sekarang pak?" Kudengar Pak Maman berbicara dengan gugupnya. "Tahun depan man, ya sekarang lah." "Tunggu sebentar, Ronald, temani Pak Maman." "Iya pak." "Pak, kalau Kak Ronald ikut, saya mah juga ikut ya," usulku menghampiri bapak mertua. "Terserah kamu Saimah, mau ikut ataupun tidak, tak masalah." Aku, Kak Ronald dan Pak Maman mulai bertamu pada warga dengan alasannya hanya ingin melihat keadaan warga. Karena jika secara langsung terang-terangan, takut warga tersinggung dengan alasan kami. Takutnya warga merasa dituduh melakukan pesugihan. Namun sejauh ini tidak ada tanda-tanda adanya warga yang melakukan pesugihan. "Pak, ini sudah menjelang maghrib. Apa nggak sebaiknya besok saja kita lanjutkan?" tuturku pada Pak Maman yang dari tadi celingak-celinguk memperhatikan warga sekitar. "Ya sudah, baiklah. Saya juga harus pulang. Kasihan anak dan istri saya. Pasti mereka menunggu saya di rumah." Setelah itu aku dan Pak Maman berpisah karena beda arah pulang. "Kak, ada yang aneh nggak sama Pak Maman?" "Enggak dek, gak ada yang aneh. Emang kenapa dek?" "Enggak, cuma nanya aja." "Aneh kamu dek. Oh iya, kita harus buru-buru pulang. Malam ini kan malam Jumat Kliwon." Aku dan Kak Ronald malah berlari sekencang mungkin seperti anak-anak, hanya demi keselamatan kami berdua. "Ayo cepat masuk Saimah, Ronald." Terlihat ibu mertua menunggu kami di teras dengan berteriak memanggil kami. Setelah sampai di depan pintu, kita buru-buru masuk dan ibu mertua langsung menguncinya. "Untung kalian cepat sampai, kalau tidak dapat membahayakan diri kalian sendiri." "Emang kenapa bu?" "Saimah, apakah kamu lagi haid?" "Iya bu, kok tahu?" "Tadi bu lihat ada bayangan hitam yang membuntuti kamu dari belakang, kayak sandekala. Apalagi malam ini malam Jumat Kliwon, jangan lupa harus selalu bertasbih." "Iya bu." "Dan kamu Ronald, malam ini jangan biarkan Saimah sendirian. Temani dia kemanapun." "Siap bu." "Ayo, sekarang kita wudhu. Sudah waktunya sholat maghrib." "Oke bu," kata Kak Ronald. "Kamu duluan saja Ronald, nanti setelahnya ibu. Ibu harus nunggu dulu Saimah. Dia tidak boleh ditinggalkan." "Iya bu." Setelah selesai Kak Ronald mengambil wudhu, sekarang giliran ibu yang wudhu. Aku membuntuti Kak Ronald masuk ke dalam kamar. Aku tiduran di kasur dan Kak Ronald melaksanakan sholat maghrib. Aku hanya bisa bertasbih saja dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat setelah sholat, Kak Ronald mengambil Al-Quran dan membaca surat Yasin. Setelah itu surat Waqiah dan Al-Mulk. Sampai tibanya dan Isya. Kuliah dia sedang melaksanakan sholat Isya. Aku pun terlelap tidur. "Dek, kakak ambil dulu air sama makan ya. Kamu kan belum makan dari tadi." Sambil menggoyang-goyangkan bauku. Tandanya ia membangunkanku. "Jangan tinggalkan aku sendiri kak." "Cuma sebentar dek." "Aku ikut ya." "Jangan dek, kakak ngelihat kamu lemes gini. Pasti kamu gak kuat buat bangun." "Iya sih kak, kepalaku sakit sekali dan berat." "Itulah karena kamu belum makan dari tadi, jadi seperti itu." "Tunggu ya, sebentar saja." "Baiklah, ingat jangan lama-lama." "Enggak dek," sambil berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara nenek-nenek dengan mengetuk kaca jendela dengan keras. "Lapar, pengen darah haid kamu. Ayo cepat, aku akan menjilatnya."
Terdengar suara wanita tua dari arah jendela kamarku. Suaranya berat dan serak. Aku hanya bisa beristighfar dengan menutup semua badanku dan wajahku oleh selimut. Tiba-tiba, buk, ada yang jatuh di sampingku. Ia mulai meraba tubuhku. Sampai-sampai aku akan menyebut nama Allah pun rasanya seperti susah. Badanku susah untuk digerakkan. Dek, dek, terdengar suara Kak Ronald membuka pintu. Ayo makan. Aku pun membuka selimutku. Akhirnya sekarang aku bisa bergerak lagi. Kak, lama banget sih. Masa sih? Lama ya? Iya, Kak. Ya udah, sekarang ayo duduk. Kakak suapin. Aku pun duduk dibantu oleh Kak Ronald karena kepalaku yang sangat sakit ini dan terasa berat untuk duduk. Malam ini aku memakan makanan dengan lahap, malahan sampai habis. Ya sudah, kakak ke dapur dulu ya. Mau nyimpen piring sama gelas. Sudah kak, besok saja. Aku gak mau ditinggalkan kakak. Ya sudah, kakak simpan saja dekat pintu kalau begitu. Iya kak. Akhirnya aku pun tidur dengan nyenyak malam ini karena Kak Ronald memeluk tubuhku. Keesokan paginya seperti biasa, sarapan, cuci piring, cuci baju, dan membereskan rumah. Itu sudah biasa bagiku. Apalagi aku kan sudah punya suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Masuk pak. Jawabku dan mempersilakannya masuk. Namun ia hanya duduk di teras saja yang terbuat dari kayu. Enggak neng, saya duduk di sini aja. Enggak sopan loh pak, duduk di sana. Saya sebagai pribumi jadi tidak enak. Tidak apa-apa neng, saya mau ketemu sama Pak Dusun. Apakah Pak Dusunnya ada neng? Ah, bapaknya lagi nggak ada pak, lagi nyari kayu bakar sama Kak Ronald. Bapak mau tunggu saja. Iya neng, saya tunggu saja di sini. Aku pun ke dalam dan mengambilkan air putih dan menyerahkan kepada bapak yang tidak aku kenal ini. Monggo pak diminum, maaf cuman ada air putih aja pak. Gak apa-apa, ini saja sudah lebih dari cukup neng. Aku pun duduk di teras dengan si bapak, bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Ia pernah digotong oleh makhluk halus, namun sempat terselamatkan karena membaca asma Allah, dan juga ayat kursi, dan banyak lagi cerita lainnya yang lebih seram. Ada tamu, ucap ibu mertua keluar dan ikut duduk bersama kami. Ini Pak Orman kan? Teman suami saya dulu. Iya, masih ingat aja kamu. Tumben kesini, ada apa? Ah, tidak. Aku hanya ingin bertemu saja dengan suami kamu. Oh, begitu. Neng, tolong ke pasar dulu ya. Persediaan di rumah habis. Ucap ibu mertua menyuruhku berbelanja dengan memberikan beberapa lembar uang dan kertas yang berisi tulisan belanja dan tas belanjaan. Aku pun bergegas menuju pasar yang ternyata di sana sangat ramai sekali. Mungkin banyak yang kehabisan persediaan hari ini. Aku pun mengambil satu persatu belanjaan yang ibu tulis di kertas. Setelah itu aku pulang. Namun saat aku melewati rumah Pak Maman, aku sedikit tertarik untuk berkunjung. Aku juga kan tak pernah berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Dari dalam sana terdengar suara wanita menjawab salamku dan membukakan pintu. Ini menantu Pak Dusun ya? Iya teh. Ayo masuk, silakan duduk. Tapi maaf, rumahnya sumpek. Ada apa ya? Tumben kesini? Nggak apa-apa teh. Pengen lihat aja keadaan teteh sama Pak Maman. Alhamdulillah sih, kita baik-baik saja Sal. Alhamdulillah kalau begitu teh. Pak Maman di mana teh? Kok nggak kelihatan? Dia belum pulang, katanya sih semalam dia mau kerja. Bukannya kerjanya cuma sampai menjelang maghrib saja? Katanya sih cari kerja sampingan. Maklumlah, kan teteh lagi mengandung dan punya anak 2. Pasti banyak biaya yang harus dikeluarkan.
Jadi dia rela banting tulang demi keluarga. Alhamdulillah teh punya suami sangat bertanggung jawab. Iya, teteh mah sangat bersyukur banget. Kalau begitu aku pulang dulu ya teh, soalnya takutnya ibu nyariin. Iya, hati-hati. Aku berjalan pulang dan setelah sampai di rumah, lah kok sepi ya? Assalamualaikum. Kok nggak ada orang? Ah, masuk aja. Aku menyimpan tas belanjaan dan aku merebahkan diriku di atas kasur dan aku pun ketiduran. Di dalam mimpi, Saima, jangan tinggal di desa ini. Ayo pindah ke desa lain. Desa ini sudah tidak aman. Bakal ada bencana besar. Tidak akan satupun orang yang selamat, kecuali dalam lindungan Allah. Gara-gara ada manusia yang mengabdi pada iblis, kunti, pocong, dan nenek Dangkawa. Nenek-nenek yang akan memberikan hartanya pada manusia yang lemah iman, biar menyembah kepadanya. Seketika aku terbangun dengan keringat yang bercucuran. Astagfirullah, siapa itu? Kenapa dek? Ucap Kak Ronald memasuki kamar. Enggak, aku hanya mimpi buruk kak. Makanya kalau sebelum tidur itu baca dulu doa. Iya kak, aku lupa. Sedikit cengengesan. Waktu siang telah tiba. Aku, Kak Ronald, ibu dan bapak sedang asik bersantai di teras rumah. Karena suasananya sangat adem, hingga membuat kami enak bersantai di teras. Ditambah lagi dengan angin sepoi-sepoi dan gorengan pisang ditambah air putih. Pak Maman pun datang menghampiri kami. Maaf pak, saya telat. Saya baru bangun tidur, kata Pak Maman sambil ngos-ngosan. Mungkin ia lelah karena berlari. Aduh man, padahal nggak apa-apa. Saya juga hari ini tidak ada kerjaan, jawab bapak santai. Dan Pak Maman pun duduk bersama kami di teras. Man, ini makan dulu goreng pisang, mumpung masih hangat, kata ibu sambil menyodorkan wadah goreng pisang ke Pak Maman. Iya, sambil mengambil satu goreng pisang. Pak, kata seorang pemuda menghampiri kami dengan bercucuran air mata. Aduh, apalagi nih, kata bapak berdecak kesal, karena selalu ada yang mengganggu kesenangannya. Tolong pak, tolong saya, adik saya pak hilang. Hilang bagaimana? Pemuda itu pun duduk di teras bersama kami dan menceritakan kronologinya. Jadi gini pak, tadi malam adik saya pengen kencing dan minta antar kepada saya. Cuman saya sudah tidak kuat, mengantuk sekali malam itu. Jadi dia pergi keluar sendiri. Bapak kan tahu WC umum ada di seberang jalan. Nah waktu itu terdengar ada suara wanita menjerit. Suaranya persis seperti adik saya pak. Dan saya hiraukan saja karena saya benar-benar mengantuk. Pas keesokan paginya, banyak warga yang menjerit-jerit melihat ada daging yang tersangkut di ranting dekat WC umum itu. Aku pun menghampirinya. Awalnya aku kira itu daging kambing. Tapi pas ada orang pintar tak sengaja lewat, katanya ia mencium bau daging manusia yang dimakan nenek penunggu desa. Saya pun langsung mencari keberadaan adik saya, karena dari tadi saya tidak pernah melihat adik saya. Dan orang pintar itu juga bilang kalau daging yang tersangkut di ranting itu adalah daging perawan yang masih gadis. Dia menyimpulkan kalau itu benar daging adik saya pak. Kemana bapak dan ibumu? Tanya bapak. Meninggal 4 bulan lalu karena gagal memberikan tumbal. Sudah tidak ada perawan lagi di desa ini. Hanya tinggal adikku waktu itu. Namun ibu dan bapak rela mati daripada harus adikku yang ditumbalkan. Oh, jadi mereka bersekutu dengan iblis. Iya pak, tapi awalnya saya tidak tahu. Tapi saya tahu ketika menyaksikan sendiri. Nenek bermuka buruk itu memakan secara brutal di hadapanku. Awalnya adikku juga akan dimakan olehnya. Namun aku membaca doa sekuat mungkin untuk melindungi adikku. Kenapa ketika ibu dan bapakmu akan dimakan, tidak membacakan doa? Karena waktu itu aku baru pulang ngaji. Dan pas ngelihatnya juga sudah diobrak-abrik tinggal setengah.
Tapi saya tidak bisa membantumu karena ini menyangkut kekuatan spiritual. Saya tidak bisa. Dari tadi aku hanya memperhatikan Pak Maman yang sudah pias. Entah kenapa dia seperti ketakutan begitu. Pak Maman kenapa? Pak Maman baik-baik saja kan? Ucapku memotong pembicaraan bapak dan pemuda itu. Saya pamit dulu ya. Istri saya sudah mau melahirkan. Aneh dalam hati. Ayolah Pak, tolong saya. Pak, apa sebaiknya kita menolongnya? Kasihan dia, sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kata ibu mertua. Gimana cara menolongnya? Bukankah adiknya itu sudah dibawa ke alam gaib? Bagaimana kalau aku pergi ke rumah Pak Ali Mujib agar bisa menolong pemuda ini? Jawabku. Ya sudah, terserah kalian aja, ucap bapak mertua yang langsung masuk ke dalam rumah. Bapakmu ini kenapa? Aneh, bukankah dia harus bertanggung jawab sebagai ketua dari semua warganya? Kata ibu mencolek Kak Ronald. Entahlah bu, mungkin dia nggak sanggup kalau tentang perhantuan. Bapak kan penakut, ucap Kak Ronald terkekeh geli. Tenang saja, kami akan membantumu. Hanya saja tidak sekarang, paling besok, ucap ibu menenangkan pemuda itu. Baiklah bu, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami serempak. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.